Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahadratna min Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi Ibrahim bin Ismail ila ruhi syaraf wa himal salim wa hikam wa rahim al-qul ila ruhi Muhammad bin Muhammad al-Imam al-Ghazali al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Allahumma iftah lana abwaaba rahmatik wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wingi disebutne innallaha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha. Wingi disebutne bahwasanya kata Rasulullah, Allah senang pada hamba yang punya cita-cita yang tinggi, baik cita-cita apapun, pokok yang tinggi yang mulia. Dan Allah akan murka terhadap, Allah akan menjauh terhadap hamba yang tidak mempunyai cita-cita, atau Allah murka terhadap hamba yang rendah, apapun yang rendah. Bikin sebutnya ngoten kata Rasulullah. Berarti intinya kula kalian jenengan harus mempunyai cita-cita yang tinggi, yang mulia. Tidak boleh hidup ini lemah, enggak boleh. Hidup harus semangat, hidup harus bangkit. Hidup harus menuju kepada Allah, mencari selamat, hidayah dan maunanya Allah. Pun wakilah. Lan den ngendikaaken kata kil, wakilah lan den ngendikaaken, fala takjal mongko ojo kesusu sira, ojo terburu-buru kesusu. Fala takjal mongko ojo kesusu sira bi amrikah kelawan perkara ira, bi amrikah kelawan perkara ira. Fala ta'jal bi amrika wastadimhu fama salla asaka kamus tadimi. Fala ta'jal bi amrika wastadim, bi amrika kelawan perkara ira, wastadim lan ngelanggengno, wastadim lan ngelanggengno sapa sira hu ing amr, wastadim lan ngelanggengno sira hu ing amr. Kata kil di atas, Allah enggak senang terhadap hamba, Allah senang terhadap hamba yang punya cita-cita yang tinggi atau yang mulia, titik. Dan Allah tidak senang terhadap hamba yang tidak mempunyai cita-cita dalam kehidupan, gak mau maju. Allah gak senang. Dan Kil mengatakan, maka berhubung demikian, maka kita jangan sampai kita mempunyai sifat terburu-buru terhadap suatunya. Nopo suatu niku wau, sembarang suatu perkara apa aja. Dan kita harus menetapkan terhadap perkara tersebut. Artinya menungso niki mpun ngantos terburu-buru kesusu krono perkara iku koyok-koyok di hadapan kula kali jenengan niki wau apik, bahkan tidak. Koyok-koyok di hawa nafsu kita ini bagus, tapi di hadapan Allah keliru. Contoh banyak. Contoh, mohon maaf, yang maksiat aja di depan kita bagus, jelas, karena kita senang. Kesusu terburu-buru. Yo ayo jangan kundang buyar nggo iki. Nah ini yang perlu dibuat cermin.
Jadi di hadapan kita, karena suatu itu bagus di hadapan kita, karena diselubungi dengan hawa nafsu, maka jelek pun jadi baik. Belum tentu di hadapan Allah itu bagus. Nyoto, apalagi nyoto maksiat, undang nguber, undang pelayon. Karena jari awake dhewe api, dari ada awake dhewe bagus. Ngoten, meskipun sesuatu yang enggak, artinya sesuatu yang non positif, negatif jelas sih, tapi kita senang, diterjang sama kita akan sampai ke sana. Bahkan sesuatu sing elek niki perlu dipikir. Pokoknya ngene barang sing seneng nang kene awake dhewe, pasti kita niki wau merasa dihantui, harus sampai aku. Wah, kait budal ngoten, hoga tenan ngoten. Kaya sembarang ngoten nyun sewu, sembarang dipersiapkan untuk nanti mempertemukan kita terhadap dia, terhadap sesuatunya yang kita senangi. Nah, kayak di hadapan kita ibadah itu bukan, itu nyata-nyata maksiat kepada Allah. Nah, kita ini kayaknya merasa dirinya dipanggil oleh si dia, kita untuk mempersiapkan bertemu sama dia, bertemu sama sesuatu tersebut. Nopo mawon, apa saja. Maka kita tidak boleh terburu-buru menemui terhadap sesuatu yang kita senangi. Berarti biasa mawon, petuk biasa, ketemu dengan sesuatu yang kita senangi biasa. Fastadimhu wastadimhu, tetapkanlah pendirian kita. Bila apabila di sana bangkit, bila apabila dia di sana apabila memang tulus tujuan kita, maka ada apapun kita nggak goyang, tetap kita jalan sebiasanya, selayaknya manusia. Bisa dipaham? Jadi tetap kita senang pada apa aja, tapi pendirian satu yang nggak boleh kita lupakan. Aku bangkit cari ilmu. Aku harus menolong terhadap kedua orang tuaku. Aku harus membuktikan terhadap kedua orang tuaku. Ini yang perlu kita pegang. Manusia senang pada sesuatu, monggo-monggo aja. Kita orang normal, monggo-monggo aja. Tapi ingat, wastadim. Tetapkanlah tujuan kita, tujuan yang positif kita, agar supaya kita tahu nanti apa hasil di belakang nanti, dan apa nanti hasilnya dan buktinya. Ngoten, barulah kita ini nggak akan goyang masih bertemu dengan suatu apapun. Kenapa ngoten nggih? Fama sholla mongko ora bisa napa niku wau. Fama sholla mongko ora bisa Fama sholla mongko ora bisa napa niku wau nglempengaken. Fama sholla mongko ora bisa nglempengaken, utawa fama sholla mongko ora bisa nekukaken utawa nglempengaken. Utawa ngelemesaken. Fama sholla mongko ora bisa ngelemesaken utawa ngelempengaken asoka ing teken ira tongkat. Nggak bisa melunakkan tongkat kita niki. Kaya dene besi ngoten niku. Iso besi nekuk dengan catatan dibakar duluan. Baru bisa, besi pun bisa lunak. Bisa lulut nang kene kita, dikapakno diputungne bisa, ditekuk iso. Fama sholla mongko ora bisa ngelemesaken asoka ing teken ira utawa ngelempengaken asoka ing teken ira kamustadibi kaya sepadane wong kang ngelanggengaken. Kamustadimi kaya sepadane wong kang ngelanggengaken.
fama shalla asaka kamustadim. Maka kita tidak bisa menaklukkan, tidak bisa melemaskan pada sesuatu yang kuat, nggak bisa meluluhkan terhadap suaranya, terhadap manusia yang sudah bernafsu, tidak akan bisa meluluhkan kita, tidak akan bisa kita meluluhkan atau menaklukkan terhadap manusia apabila waktunya mereka bernafsu. Juga boten saged kita niki nekuk nang gene besi sing sudah sing kuat nang teken niku lho, boten saged, kecuali kita saged niku wau kaya dene padane nglanggengno nang gene tujuan sing positif. Wonten napa mawon contoh niki, kita jelas nggak iso nekuk nang gene teken sing kuat, tekuk ngoten boten saged, seret boten saged. Nah, malih boten saged nglempesaken nang gene besi tersebut kalau tanpa dibakar. Nah, berhubung demikian, tujuan kita ini fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Nah, seperti halnya kita kuat nang gene tujuan kita sing positif nang gene Gusti Allah. Pun niki contoh. Contohnya hanya lek tujuan kita ini kuat, niat kita niki kuat, ada apapun diterjang sama kita. Ada sesuatu yang sangat kita senangi, tetap kita biasa aja. Tapi tujuan satu yang gak hilang, aku niat golek ilmu titik. Kalau memang itu kuat kita, mau kemana? Mau membuktikan pada siapa? Kedua orang tua, oke. Pada keluarga, oke. Ke masyarakat, insya Allah. Kenapa? Karena tujuan sudah bangkit. Ya nggak ada kendala, segak pengaruh. Contoh nyuwun sewu, sing lanang-lanang gampangane ngeten. Sampean seneng nang gene sepatu nih sampean. Tapi sepatu nih sampean ini biasa. Atau senang pada suatu apa aja. Kalau jenengan terhantui oleh suatu yang kita senangi, maka kita akan cari ilmu akan menjadi kendala. Ngertos? Lek sampeyan iki seneng pada suatu nuruti nang gini ke hawai ati, hawai akal, hawai otak, maka jenengan cari ilmu ini pasti terbentur. Eling-eling yang perempuan, ingat-ingat, apabila jenengan senang pada suatu lalu jenengan dihantui oleh hawa nafsunya jenengan, maka itu mencari ilmu jenengan akan mencari ilmu akan terganggu apa saja. Jenengan senang pada apa saja, cari ilmu jenengan pasti terganggu. Baca Al-Quran terganggu, nyendat-nyendat. Kitab kadang-kadang ngerti, kadang-kadang melbok. Coba ingat-ingat. Dengan catatan kita selamat jika kita ini bisa memproses diantaranya suatu yang kita senangi atau pada suatu yang kita jauhi. Artinya ketemu sama siapapun, senang pada apapun, kita tetap senang. Memang kita orang hidup, kita orang normal, bukan orang stres. Mohon maaf, ini kata jelas. Nah, berhubung kita ini orang biasa, kita menyenangi pada suatu apapun, monggo-monggo saja, dengan catatan tetapkanlah pegangan kita dan tetapkanlah, kuatkanlah tujuan kita yang positif, tujuan agar supaya kita bisa membuktikan terhadap kedua orang tua. Tidak akan terkendala nanti jenengan. Tapi kalau nuruti hawa nafsunya jenengan, pasti ini nyata. Kitab usaha mau sinau males karena udah dihantui dengan sesuatu yang jenengan senangi kalau nggak kuat. Nah, tapi kalau jenengan ingat wastadimhu kamustadimi, aman hidup.
mau kemana aja kita terkendali karena niate wis mancep, tujuan kuat, iya bebas kemana aja. Makanya pada tentara itu loh sama Polri itu kalau memang nggak punya tujuan yang positif, nanti di Kodim, mohon maaf, di sana bisa nanti kita menyalahgunakan, bisa menyalahgunakan, bisa. Ada kasus ada, sama persis sama jenengan. Jenengan setiap, mohon maaf, 1 minggu full itu ujian. Jenengan jelas pakai HP. Jika jenengan pakai HP tersebut disalahgunakan, pasti ada urusan. Contoh, nggak jujur andai kata ngoten, hei bawa HP nggak? Mohon maaf, tidak. Suatu saat kalau sudah terbongkar, ada urusan pasti. Yang membuat urusan siapa? Ya diri kita Seandainya kita jujur-jujuran, berarti jenengan nggak jujur dan menyalahgunakan waktu. Ngoten lho. Jadi jenengan bawa HP itu sinau, iya habis sinau. Nah ini loh. Kalau memang disalahgunakan, jenengan akan ketemu sendiri nanti. Ngoten. Kalau sudah disalahgunakan, ada sabab dan akibat akan muncak. Angka terbongkar, bila perlu sampai tinggi, masuk datanglah ke rumah jenengan bapak dan ibu jenengan. Ulah kalau sudah ada sabab dan akibat, nanti bahayanya luar biasa. Jenengan bisa mandek, orang tua bisa nggak tertawa, susah karena anak perilakunya nggak pantas. Tiling-iling niku, aman gitu, dimanapun. Nah berhubung kita ini masih cari ilmu, jauhilah pada suatu yang maunya hawa nafsu jenengan senang, semua jangan dikerena. Ojo direken sama seneng nanggene opo, ojo direken. Kita posisi mencari ilmu aman gitu. Oleh sing gak mondok karep-karepe. Gampangane ngoten. Enggak golek ilmu niku angel. Golek ilmu bukan gampang, enggak semudah membalikan tangan, tidak. Ilmuku jembrek, ilmuku resem, nanggene pikiran resem. Ilmu iku Allah iku jembrek. Allah iku ndelok nanggene wong sing kelakuane jembrek. Allah gak seneng nang ngoten-ngoten niku. Allah seneng nanggene barang sing positif. Gak mau Allah pada sesuatu yang curang itu. Malah Allah tambah murka kok. Jadi jelas koma zaidun wa zaidun kok imun. Apabila kamu berdiri, maka aku akan berdiri. Ngoten lho, koma zaidun wa zaidun kok imun jare nahu. Apabila kamu berdiri, maka aku akan berdiri. Apabila kamu duduk, aku akan duduk. Ngoten diempakne lagi malih zana yuzanu mizanan. Jadi manusia ini kita lihat dari timbangan nih ngoten. Si ditandingi kereng yo oleh mangke kereng. Sing dilayani sabar oleh mangke sabar. Allah nggih ngoten. Allah ini kesenang pada sesuatu yang positif, nggak lihat siapapun Allah itu. Rasulullah nggak melihat siapapun. Mbuh kereng, mbuh glemes-glemes koyo nopo ngoten. Nggak ngurusin niku Rasulullah niku. Allah nggih ngoten. Allah niku seneng ngurusin nang gini perkara sing tepak. Sing pleo-pleo, makane pasti tetap nyandung sabab dan akibat. Mangke le sabab oleh api, le akibat oleh bonggeng utawa poso. Mondok nanggung poso. Mondok kok gak terus nanggung setahun 2 tahun, bongkeng oleh. Kok ngoten? Ya jelas toh. Apa nih gak bongkeng coba nanggung. Maca Al-Qur'an ora pati bener. Maca kitab tambah atuh. Kon ngatur, yo gak bisa ngatur malah diatur. Artinya ngoten. Jadi menungso pun gedok, maca Al-Qur'an wis genah, maca kitab pun genah, ngarteni pun masuk, taruh di mana aja badan jenengan, fungsi atau manfaat.
Ngoten. Di mana saja. Jadi apa aja insya Allah selamat. Karena ilmunya sudah ada. Tapi sebaliknya, kalau kita belum waktunya, kok rodok emosionalnya keluar, ego keluar, leren golek ilmu, yo alamat. Ya zaman tingali mawon, barang lek nanggung, lek sego mateng ora mateng dipangan wetenge mededek. Aja sampean sing mangan, aja kula kali jenengan. Kucing iki lho. Langsung mededek wetenge. Ha gak mateng segoe. Durung mateng mau diangkat di Mejikom. Katene gak mededek. Masih menungso ngoten. Menungso langgung mata ilmu formal, ilmu agama. Wah, padha mawon, mededek lan mateng. Kawit ngomong lho kok ngene yo. Apa temenan yo? Isoe nyinggung perasaan terus. Den di Al-Qur'an nyinggung gak ana. Kitab nang nyinggung mboten enten. Enggak ada, tapi rasanya nyinggung berarti wong sing waras niku wau atine berarti catu. Cek ana wong gawa obat merah sampean kok peri. Ya kan jane berhubung nanggung arti kapen niku masih Al-Qur'an nggih rasa singgungan moro. Jane kan boten. Ngoten. Intinya bangkit terhadap tujuan yang mampu, yang kuat. Diterjang, gimana pun terjang. Yang penting kita pada tujuan kita kuat, aman. Kalau yang lain nanti susah. Pun kilah den ngendika akan kola ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah li Abi Yusufa maring Abi Yusuf rahimahumallah muga-muga ngrahmati muga-muga ngrahmati huma ing karone Abu Hanifah lan Yusuf sapa Allah taala Gusti Allah taala kunta ono sapa sira balidan napa niku wau iku balidan bodoh utawa iku balidan niku ya bodoh utawa bebel napa sebel jare wong Jawa sebel napa bebel bebal apa jare wong Jawa apa lek bodoh niku utawa diwarai angel iku apa sebel apa bebal apa ya sebel lah wis angel kan ini kak dikandani angel ngene angel wis angel bodoh wis balidan iku balidan bodoh akhrajat kang ngetoaken ka ing sira al muwadzabatu apa al muwadzabatu ngelanggengaken fidarsi ing dalem sinau adakah kata Abu Hanifah bin Abi Yusuf ada kita harus merodok kita ada produknya suatu yang membodohi terhadap kita iya jadi semua manusia ini semua bodoh semua manusia nggak ada yang pintar semua bodoh total kenapa kok nggak tenang justru dengan keadaan kita mohon maaf baru masih kecil dulu kita masih umur berapa tahun 3 tahun 4 tahun dalam keadaan telanjang kita nggak fungsi kita nggak tahu malu
Kula kali jenengan biyen gak tau isin. Ya muda-muda melaku jare kecil. Ora arek cilik kok lho. Melaku ya mbek cengar-cengir. Leso sembarang ambek pelayon. Gak duwe isin. Kenapa? Dalam keadaan bodoh. Kita dalam keadaan bodoh. Baru mulai dewasa, ada sifat malu terus, mundah terus. Barulah kebodohan kita hilang. Terus diselingi dengan sinau. Apa yang kita butuhi dalam Al-Quran, apa yang kita butuhi dalam hukumnya Allah, semua keluar dari sifat kebodohan. Barulah diganti, dibekali dengan sifat kecerdasan, dengan sifat keinginan, dengan sifat tujuan yang positif. Barulah bodoh menungso niki wau hilang semua, tinggal sesuatu yang baik. Menungso kabeh ngoten. Gak moro pinter menungso kabeh pinter ngoten mboten. Kabeh bodoh. Aja sombong, aku apane. Biyen saya cilik iki lho, diling-iling. Saya cilik dalam keadaan muda, kece dek kali bisa perlu, bila perlu. Kece di tengah sawah, main tandut. Bila perlu ngoten. Nah, sudah besar kita, makanya jangan sombong, nggak boleh. Apa ego jangan. Kita ini gak langsung begini, masih kecil duluan. Barulah kita niki wis punya akal, baru kita golek ilmu, sinau kuat, keinginan kuat, kebodohan hilang, tinggal ada kemauan, tinggal nunggu kesuksesan. Itu nggak lewat pada sesuatu yang enak. Kesuksesan itu kalau tanpa dilalui pada sesuatu yang sulit, nggak bisa jadi sukses. Harus dengan kuat. Kalau orang gampang-gampangan ingin kaya, ya harus kerja yang kuat. Kalau orang cari ilmu, ya harus bekal atau sinaunya harus mampu. Barulah kebodohan hilang, tergak tinggal diganti langsung sama Allah yang punya hati yang bersih, punya tujuan yang kuat. Barulah nanti bisa punya ilmu dan kita ngerti jadi manusia. Kebodohan hilang. Nah, itu kalau nggak dilalui dengan sesuatu yang mengerikan, dengan sesuatu yang dengan sesuatu yang nggak mengesalkan terhadap kita, nggak mungkin kita hasil, nggak mungkin. Ini ku jangan ditantang oleh ilmu ni Allah. Siapa yang cepat akan dapat. Kalau nggak cepat mau dapat dari mana? Kalau tenang-tenang, waktunya wong golek dunya turu. Ya gak bisa waktu ini golek ilmu turu. Ya gak dapat toh. Dari mana kamu kok lucu? Gak bisa jelas. Makanya ada pepatah, kalau cepat dapat. Yang cepat akan dapat. Yang lambat akan lambat. Jangan kita harap aku tenang golek ilmu lo, ya oleh ilmu nih bapak ibu kali kula kali bapak jenengan. Ibu kula lan ibu jenengan sami ngoten penak. Niki mutlak teh Allah sama niku. Mau tenang-tenang cari ilmu. Dari mana? Kok penak men? Nggak bisa. Jadi harus tenang. Karena ilmu rebutan direbut bi manusa kuwabe. Dikutu tenan. Menghilangkan kebodohan diganti langsung sama Allah, ngerti hidup akan fungsi, hidup akan manfaat. Wa iyyaka wal kasal wa iyyaka lan wadhiya sira wa iyyaka lan wadhiya sira wal kasalalan ing malas wal kasalalan ing malas. Ini loh yang bahaya, ini yang perlu antisipasi. Fa innahu mongko setuhune malas, wegah, angel, munyer, aliyer jare wong. Fa innahu mongko setuhune malas, wegah, iku sukmun iki lho. Iku sukmun Allah. Iku sukmun Allah. Wafatun lan ponco boyo.
azimatun kang gede pun titik. Ingat-ingat kata pesannya Abu Hanifah, hati-hati kamu hidup kamu akan jadi bodoh bila kamu tidak sungguh-sungguh di waktu mencari ilmu. Keluarkanlah dari sifat kebodohanmu, gantikanlah dari sifat pengertianmu. Udah, takutlah terhadap sifat egonya. Buanglah sifat egomu, kata Abu Hanifah, karena sungguhnya egomu, malasmu, wegamu, kata Imam Abu Hanifah, su'mun wafatun azimatun. Apa itu? Itu adalah suatu yang jelek, yang bisa merusak terhadap kita. Itu musuh yang sangat besar di hadapan kita. Hanya apa? Males. Tiling-iling, males. Lek kene males wong ku munyer. Lek kene munyer lek wong golek duit, tuwas munyer gak oleh duit. Oh, kerja munyer ae. Ya gak oleh duit. Golek ilmu kok wegah diandalne. Nggih tuwas golek ilmu jenengan. Tuwas umur tambah 15 tahun, 16 tahun terus tambah. Enggak ana umur itu mundur. Umur piro saiki, Cak? Umur 15. Tahun akan datang umur 14. Oh, ya berat baterainya berarti lemah. Gampangane kan ngoten, baterai lemot pisan. Jelas umur ke atas 5 tahun, 12 tahun, 13 tahun terus ngoten umur niku. Enggak 12 tahun, kok umur semakin mengkeret. Umur piro saiki, Mbak? Umur 11 tahun. Oh, ya baterai ini lemah. Gampangane ngoten. Itu adalah musuh yang terbesar di hadapan kita, yang bisa menghancurkan martabat kita, yang bisa menggagalkan tujuan kita, hanya dilalui dengan sifat malas. Gagal semua, gagal harapan kita. Allah kola ngendika sapa asih, kola ngendika sapa asyikhu syekh, kola ngendika sapa Syekh Abu Nasri As-Sofar, Syekh Abu Nasri As-Sofar Al-Ansori kang bangsa Ansor, Al-Ansori kang bangsa Ansor, rahimah muga-muga ngrahmati ing Syekh Abu Nasir As-Sofar sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Rahimah muga-muga ngrahmati ing Syekh Abu Nasir As-Sofar sapa Allah taala, Gusti Allah taala. Ya nafsi latur qi'al amali fil birri wal adli wal ihsani fi mahali. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allah li alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika. Allahu akbar. Allahu a'lam bissawab. Rabbi bana bimbar adinal bihurmatihim wa amit fi tariqatihim fana bibarkatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amit mu'abati minal fitani rabbi fa'na bibarkatim wa dinal husna amitna
afati minal fitani bi barakatil Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.